Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kayaknya gennya terlalu besar Ustaz, bisa dikecilkan sedikit aja biar gak feedback. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasihin. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Nashkurukum syukran jazilan Ustaz Afif yang selalu menemani dari kemarin pagi untuk seluruh santri. Full semuanya dari pagi sampai siang hari. Kemudian after zuhur kami bertemu dengan para calon MC yang luar biasa di tempat yang sama di sini. Kemudian qadarullah tadi malam kita merapat ke Binangun, Banjar. Hari ini anak ketemu antum lagi, auranya udah aura Darul Huda lagi di sini ya. Kemudian nanti malam kita merapat ke Pondok Pesantren Riyadul Ulum Wad-Da'wah Condong Tasikmalaya. Besok pagi baru ketemu anak istri lagi gitu. Ditinggal Ustaz 3 hari. Tapi ana seneng hari ini. Ini acara rudso ana harus husnul khotimah di Darul Huda. Kemarin pagi sampai siang, di saat terik panas matahari, di bawah tenda pula, semua santri banyak yang berkeringat hari itu, tapi semua fokus ke depan. Tidak ada yang matanya bainal haya'i wal mamat. Tidak ada yang matanya antara hidup dan mati. Semua fokus ke depan. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebelum kita masuk, di otak para santri itu, mereka sudah berteriak, Pak Happy, kami sudah mengosongkan gelas Pak Chandra. Silakan Pak Happy isi gelas ini dengan sesuatu yang bermanfaat buat kami. Dan itu anak rasakan selama 4 jam. Akhirnya mereka betul-betul fokus. Tidak ada yang tengok kanan kiri, tidak ada yang nunduk, semua betul-betul fokus. Tahu-tahu mau azan zuhur aja dikumandangkan. Tak terasa. After zuhur juga sama. Yang kumpul kemarin habis zuhur itu kelas 4, 5, 6. Oke. Di sini untung jarosnya sebentar Ustaz ya. Kalau di Latansa Banten kita nunggu lagi ngomong jarosnya kencang banget pakai sirine kayak ambulan. Udah ramai Covid gitu kan, jadi silent saya di situ ya. Diam heula nunggu. Oke, lanjut, Mbak. Dugi ke mana tadi saya bicara? Sampai mana? Eta. 4, 5, 6 yang kumpul kemarin di sini. Antum tahu apa enggak? Judulnya sih MC training. Tapi seluruh insan yang hadir di depan kami, gak semuanya mereka bercita-cita untuk jadi seorang MC. Kalau dari seluruh pondok untuk kumpul, mau gak mau dia akan mengatakan saman wa ta'atan. Yang penting anak ikut dulu. Tapi ternyata banyak talent bermunculan dari kalangan santri, dan mereka di otaknya setelah 2 jam kami bicara, mereka mengatakan, Pak Chandra, ternyata menjadi seorang pembicara, public speaker itu mengasihkan. Hari ini anak bertemu dengan para guru yang terhormat di sini. Nata'allam ma'an. Kita belajar sama-sama untuk membuka sebuah tabir bahwa Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Kalau antum mengatakan, Pak Happy, kalau judul seperti di atas tadi, kayaknya kami nggak ada cita-cita untuk menjadi seorang public speaker seperti Anda. Pak Chandra, kayaknya kami nggak ada cita-cita untuk menjadi pembicara seperti Anda, tampil di depan orang seperti itu. Pak Happy, kalau boleh saya jujur, saya sebenarnya jadi guru pun itu bukan cita-cita saya Pak Chandra. Tapi kumaha deui. Ada gak yang kayak gitu? Tapi bagaimanapun, oke, ahlan wa sahlan, silakan duduk dulu. Oke. Baik.
bagaimanapun antum semuanya butuh materi ini, people. Banyak orang-orang di luar sana, korps komunitas guru, mereka berkumpul hanya untuk membuka tabir allamahul bayan, yang artinya Allah yang mengajarkan dia pandai berbicara. Kita semua harus maharofil kalam, pandai bicaranya, termasuk profesi seorang guru. Maka people, hari ini Ana akan coba membuka satu topik yang bisa dikecilkan, maaf. Ana akan membuka satu topik, judul yang muncul di sini adalah Speak with Power. Speak with Power. Yang artinya adalah guru yang mengesankan, guru yang hebat karena dia bicaranya menggunakan power. Bahasa tubuhnya dia bicara, kontak matanya dia bicara, ikdadnya dia bicara. Anda baru duduk di kelas aja, bahasa tubuh Anda sudah bicara. Padahal Anda belum ngomong di situ. Antum pernah lihat gak ada orang baru duduk aja udah, wow, belum ngomong aja dia udah ngomong. Pernah lihat gak orang? Belum ngomong aja lisannya, kostumnya, bahasa tubuhnya udah bicara. Itu namanya speak with power. Kalau antum ketika masuk kelas, antum bawa iqdad, kemudian antum masuk ke dalam kelas, saat itu antum bilang Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita belajar ya hari ini ya. Tolong ya, perhatikan ya. Ini penting loh belajar hari ini, mahfuzat. Tolong ya. Tolong ya yang belakang tolong duduk ya. Ini apa ya? Kelas 10 dulu ya. Kalau kayak gitu, nanti anak-anak akan mengatakan, Ustadz ini niat apa enggak mengajarnya hari ini? Tapi ketika antum tampil, antum bawa iqdadnya, bahasa tubuh antum bermain, antum tampil dengan sigap, antum zirokan jiwa raga antum sebelum antum tampil di kelas. Apapun masalah antum di rumah, antum simpan dulu di parkiran. Dan antum masuk kelas, udah menunjukkan seorang public speaker, teacher yang berkarakter. Antum mulai 1 menit pertama antum bicara, show your smiling, tunjukkan senyuman antum yang dirindukan oleh mereka. Ketika antum banyak masalah, lebih baik antum gak usah ngajar. Kalau antum tanya, Pak Happy, Pak Chandra ngomong dari kemarin pagi loh Pak sampai sekarang, Pak Happy gak ada masalah ya, perasaan happy-happy aja. Siapa bilang, Ana juga manusia brother, Ana juga ada masalah, tapi Ana simpan dulu masalah itu di bagasi mobil. Ketika Ustaz Afif udah nyambut, Bismillah, hai, Assalamualaikum Ustaz, kaifal hal, padahal kita lagi ada masalah. Gak perlu antum di kelas curhat selama 30 menit. Nah, jujur ya, saya lagi sedih hari ini. Wah, kebanyakan film nonton Azab Indosiar kayak gitu dah. Gak perlu curhat. Tunjukkan smiling antum. Karena apa? Karena seorang guru yang mengesankan adalah guru yang mentransferkan energi positif dia kepada peserta didiknya. Akhirnya peserta didik akan merasakan, oh, I love that teacher. Ana uhibbu hadzal ustaz. Ana uhibbu hadzal ustaz. Kalau bicara itu enak dan aku nyaman dan tentram sekali aku mendengarnya. That good teacher. Karena lisannya dia berbicara dengan qaulan layyinan. Kata-katanya lembut. Qaulan thaqila. Kata-katanya berbobot. Qaulan karima. Kata-katanya mulia. 30 menit satu hissah Anda mengajar. Anak duduk mendengarkan qaulan karimannya antum. Qaulan thaqilanya antum. Mereka keluar dari ruangan, mereka masih terngiang-ngiang apa yang antum omongkan selama sekian jam hari itu. Akhirnya, ketika mereka sudah keluar dari pesantren, mereka akan selalu ingat apa yang selalu antum katakan. Pak Happy, saya masih ingat loh. Pak Happy dulu ngajar saya pelajaran mahfuzat itu tahun 99. Tahu nggak Pak Happy? Waktu ngajar mahfuzat itu, Pak Happy itu masuk ke ruangan Aligar lantai 2. Habis itu Pak Happy ngajarnya jam 8 pagi. Habis itu pokoknya sebelum istirahat pertama dah. Itu dia ngomongnya tahun 2020 kemarin. Kita yang ngajarnya aja lupa. Tapi dia sebagai tolib, sebagai murid, dia akan selalu ingat apa yang selalu katakan. Oh iya Pak Happy, saya selalu ingat loh Pak Happy. Pak Happy kalau ngajar itu, pasti Pak Happy membawa ini, jam tangannya ini, cincinnya ini. Pak Happy kalau ngajar, anak aja lupa jamnya yang mana. Tapi tolib akan selalu ingat. Student see, student do.
Apa yang murid lihat, dia akan record dan dia akan lakukan. Kalau antum punya buah hati di rumah, children see, children do. Apa yang anak lihat, dia akan nge-record di otaknya. Maka people, hari ini sengaja anak akan bawa satu topik ini tentang hypnotic teaching. Bukan berarti hari ini belajar hipnotis dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 tidur. Enggak. Kayaknya ini mah tim aneh aja yang bikin agar kerenan dikit gitu, hypnotic teaching. Kayak di Senayan, hypnotic teaching, grand hypnotic teaching. Padahal materinya intinya mengajar gitu loh, Kak. Tapi pakai hipno. Maksudnya apa? Kenapa Pak Happy? Kenapa nggak public speaking aja sih? Kenapa sih pakai hypnotic teaching? Kalau anak tulis public speaking di sini, antum akan mengira kalau ini kita akan latihan muhadoroh. Latihan pidato. Dan itu adalah kegiatan yang tidak disukai oleh santri. Ketika ada malam muhadoroh, banyak yang kumpul di bagian kesehatan sebelumnya. Mereka takut banget untuk bicara. Lebih baik hypnotic teaching. Hypnotic teaching itu adalah hipno, taktir, memberikan pengaruh. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencantumkan dalam sabdanya, Inna minal bayani lasihro. Sesungguhnya ketika guru seorang bicara harus lasihro, menyihir, menghipno, memberikan pengaruh. That a real teacher. Anak kasih khutbah itu tadi suaya. Ketika antum masuk ke kelas, jangan sampai santri antum sudah menebak apa yang cek. Jangan sampai santri antum sudah menebak apa yang akan antum lakukan. Ketika antum masuk kelas, santri udah nebak, itu Ustadz pasti ke tengah dulu. Ketika antum ke tengah, mereka mengatakan, tuh kan, apa Nabi bilang? Lihat, pasti salam dulu. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang mengatakan, Waalaikumsalam. Dalam keadaan mereka tersenyum dan sudah menebak apa yang akan Anda lakukan. Pasti dia menyimpan buku dulu di meja. Betul. Antum didikte sama otak mereka. Pas antum nyimpen, antum kan membelakangi mereka tuh. Antum blocking tuh. Mereka berbisik. Pasti dia ke depan lagi dan nanya, Mada darsunal ana. Habis itu gurunya mengatakan, baik anak-anakku, dengan elegan, karismatik, dia mengatakan, silakan dibuka halaman 18. Mereka akan sam'an wa ta'atan Ustaz sama antum. Samina wa ta'na. Mereka buka halaman berapa? 18. Ketika mereka membuka halaman 18, pasti gurunya akan mengatakan, Iqra'u, baca. Setelah Iqra'u, apa yang guru lakukan? Keliling di kelas itu, dicek. Antum bawa buku enggak? Antum bawa buku enggak? Nanti bawa buku enggak? Ngecek. Kenapa enggak bawa buku? 5 menit hanya menanyakan, kamu itu harus bawa buku biar bisa belajar dengan baik. 5 menit tuh. Pas ke belakang 2 orang enggak bawa buku. Berarti tambah 5 menit, 10 menit, 15 menit. Ini juga enggak bawa buku. Kenapa enggak bawa buku? Ingat Kak, halaman 18 ini penting. Wah, keliling lagi, tahu-tahu 30 menit, teng-teng, jaros. Tahu-tahu bel, dia kembali lagi ke sini dan dia mengatakan, Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Jadi materi kita hari ini adalah halaman 18. Sampai hari ini, anak mengenal guru itu adalah Ustadz halaman 18. Sampai ketemu di gedung DPR pun, nah ini dia, Ustadz halaman 18. Iya dikenang, tapi nggak baik kenangannya. Karena khutbah tadis kita udah ketebak sama mereka. Sama halnya dengan speaker, pembicara. Antum tampil ke depan, orang sudah bisa menebak. Pasti awalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Bro, pasti wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam. Pasti ujungnya apa? Amma. Antum aja bisa menebak. Semuanya serempak. Bro. Puji syukur.
bersolawat. Dan setelah itu baru dia bilang, berdirinya saya di sini. Semua orang udah tahu, you lagi berdiri, ngapain diomongin lagi? Tapi ketika antum setelah tampil ke depan, tanpa mada darsunal ana, openingnya itu dengan sesuatu yang baru, antum tampil ke depan dan mengatakan, ahibati fillah, potret pendidikan di Indonesia. Percaya atau tidak, kalau Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang Indonesianya terburuk di dunia. Antum baru masuk loh, setelah salam loh. Itu masuk nih. Assalamualaikum. Kayaknya assalamualaikum gak harus standby di situ dulu deh, Kak. Bikin variatif loh teman-teman. Pas gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukum? Alhamdulillah inna bi khair. Ahibati fillah. Percaya atau tidak? Kalau Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Pasti mereka kaget, astagfirullahaladzim, ada apa ini gitu ya? Ini horor banget, ayah naon. Nah, itulah yang Anda bilang amazing teacher in 1 minute. Insya Allah Ustaz tidak akan membawakan kaidah ya Ustaz ya. Terus Ustaz gimana tuh yang mada dari sunal ana? Di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Setelah itu, dari sunal yaum al-mutola'ah. Dari sunal yaum al-mutola'ah. Jangan kayak Amalia Tadris. Amalia Tadris Ustaz gugup dia. Dan karena gitu teh jalan dulu, maju ke tengah, dia nervous, lihat orang, dia langsung gemeteran. Mada dari sunal al-mutola'ah. Santrinya bingung. Antum yang nanya, antum yang jawab Ustaz. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya sense of public speaking. Antum harus tenang dulu deh teman-teman, punten ya. Tidak ada maksud mengajari tenang dulu sebelum bicara. Bukankah Allah mencintai jiwa-jiwa yang tenang? Ya Tuhan nafsul. Kalau antum tenang ngajarnya, kalau antum tenang bicaranya, itu lawan bicara akan merasakan ketenangan antum. Itu santri akan merasakan ketenangan antum. Tapi kalau antum gelisah bicaranya, antum gelisah, tak elok dipandang, sorotan mata antum banyak masalah, kreditan, utang dan sebagainya, itu santri mengatakan, pasti lagi banyak utang. Kayaknya lagi bete nih Ustaz nih. Jangan sampai seperti di sekolah internasional, dia Darul Huda gak mungkin mereka berani. Ustaz, punten, lagi bete ya. Gak mungkin gak berani. Tapi di international school di luar, mereka berani loh Ustaz. Pak Happy, kalau lagi bete gak usah ngajar deh Pak. Di Jakarta kayak gitu anak-anaknya. Anak aja kaget. Astagfirullahaladzim, kok kayak gini gitu. Perasaan gue baik-baik aja gitu ya. Dari dalam kamu Ustaz. Anak tahu lah dia anak jenderal. Tapi tok gitu-gitu deh nggak tuh Ustaz, tetep enak. Pak Happy, Bapak lagi bete kan? Bapak capek kan? Gak usah ngajar deh Pak. Tapi kalau anak kutip kalimat itu benar loh teman-teman. Kalau kita lagi bete, orang akan merasakan kebetean Anda. Seorang ibu manggil anak hanya dengan 3 kata. Nah, sini sayang. Smile face, smile voice dia bicara. Dengan hati dia bicara. Itu anaknya mengatakan, Allahu Akbar Pak Chandra. Aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Nah, sini Pak. Smile face, smile voice. Kontak matanya dapat. Tapi kalau manggilnya tidak ada ekspresi, kalimatnya sama, tapi no expression, no smiling, nggak dapat dia feelnya. Nah, sini sayang. Sayang. Sini. Udah itu. Itu anak. Ini udah kiamat kubro di ibu nih. Udah itu. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan. Public speaking itu adalah how to say. Cara kita ngomong harus 90. Isi dari pembicaraannya hanya 3%. Agim menceritakan tentang kecintaan kepada Nabi. Teman-teman, kita harus mencintai Nabi. Tidak sedikit di antara kita itu banyak yang mencintai idolanya di negeri ini, tapi lupa sama idolanya Nabi ya. Itu Agim. Dengan gayanya yang soft, aura Pasundan yang terasa. Mas Mario Teguh judulnya sama,
cintanya kepada Nabi tampil depan kita. Kalau kita ingin menjadi pembicara yang hebat itu, kita harus mencintai sosok sang Nabi. Dia adalah pembicara yang mengesankan itu. Ya kan? Topiknya sama, cara ngomongnya yang beda. Ana nggak gitu juga, judulnya sama, ahibati fillah. Pembicara yang hebat itu adalah sang Nabi. Pakar dunia keluarga adalah sang Nabi. Bukankah Nabi pernah memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang haji wada hari itu, beliau pulang ke rumahnya yang dipanggil adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan saat itu dibisikkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika dibisikkan di telinga kiri, wa kanat Fatimah bakiyah. Fatimah langsung berlinang air matanya. Tapi ketika dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Kenapa saat itu Nabi itu membisikkan sesuatu di telinga kiri dan membuat dia menangis? Karena Nabi mengatakan, putriku, sayatini al-ajal. Ajalku sudah mendekat, wahai Fatimah. Dan di situ Sayyidah Fatimah langsung berlinang air matanya. Kenapa saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, kenapa tersenyum? Karena dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wahai putriku, walaupun aku sudah tiada, tapi kau yang akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Setiap anak bicarakan ini, 2.500 di Makassar semua berlinang air matanya, yang mana 80% yang hadir adalah umat Kristiani dan Katolik. Ketika kami keluar dari area, mereka mengatakan, Pak Chandra, aku penasaran siapa Muhammad yang kau sebut tadi itu. Setiap kau bicara pasti kau bawa nama Muhammad. Aku pengen ketemu orang itu, Pak Chandra. Di mana dia? Tolonglah pertemukan aku. Saya selalu mengikuti materi Pak Chandra berkali-kali di Makassar ini. Pertemukan aku dengan Muhammad. Di mana dia? Bingung ana. Ana bawa kemana dia? Ke Balokang nggak mungkin. Ana bawa ke lobi hotel. You ingin tak mengenal nama Muhammad? Duduk di sini nak. 4 orang di depan situ. Afwan Ustaz. Ana panggil orang MUI. Di situ mereka menjadi saksi. Syahadat kau di sini kau bisa mengenal Muhammad. 4 orang itu tanggung jawab kami sampai hari ini. Setiap sholat mereka selalu telepon. Assalamualaikum Pak Chandra. Aku sekarang namaku Alex, yang dulu itu sudah berubah menjadi Alaikal Fajri. Awalnya Alex. Sekarang jadi Alaikal Fajri. Nggak tahu dari mana itu dapat kosakata ya. Ana Alaikal Fajri. Alhamdulillah. Karena kau yang menjadi saksi aku masuk Islam karena nama Muhammad, kau harus mengajarkan aku sholat Pak Chandra. Kau lagi di mana hari ini? Aku lagi sujud ini. Berarti lagi sujud, dia nelpon. So, kan aneh makhluk seperti itu. Kau lagi sujud bang? Iya, aku lagi sujud bang. Tolonglah, aku ini lupa bang. Lupa bacanya. Tolonglah kau ajarkan aku sebentar aja. Bang, kau lagi sholat, gak boleh ngomong. Tapi aku lupa bang. Sholatnya sambil video call Ustaz. Bang Chandra, aku ruku udah betul kah? Allahu Akbar. Ini anaknya yang ona bagaimana gitu ya. Anak harus menjadi guru terbaik buat dia. Sampai hari ini dia mendirikan musola Ustaz. Musolanya adalah musola At-Taubah. Pas anak datang ke Makassar, Allah Karim, dia yang azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ana masih ingat banget, dia itu orang napi, teman-teman, narapidana, orang Watampone. Ana hadir pertama kali ngisi di Watampone. Pas pertama kali masuk ke area LP hari itu, ana kira pesertanya itu adalah pekerja atau karyawan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Ternyata pas ana masuk, panitianya bilang, Pak Chandra silakan, pesertanya sudah siap. Oke, pas anak masuk, Masya Allah, berarti pesertanya 250 narapidana itu termasuk Bang Alex. Bang Alex duduk paling belakang, tapi di balik jeruji. Jadi nggak di kursi kayak gini Kak, di balik jeruji loh.
Baru anak bicara 5 menit, Bang Alex yang pertama kali teriak mengatakan, "Bang, kau mau ceramah di sini? Kemarin ada orang datang berjubah dia, kita usir bareng-bareng. Tak perlu kau ceramah di sini." Takut anak. Astagfirullahaladzim. Baru juga ngomong anak kan, di situ ada mulai maju lagi. Mereka mengatakan, orang Kemensos, Pak Chandra salah kostum karena anak pakai blazer hitam kayak gini nih, pakai jas hitam gini. Anak keluar dari ruangan, pihak wardrobe ngasih anak baju yang layak seperti mereka. Anak pakai baju, anak pakai wig, anak pakai anting yang bohongan pakai magnet itu, kemudian anak pakai sarung tangan yang tatoan itu loh Kak. Habis itu anak tampil kayak orang teler loh Kak di situ. Aku suka kali ketemu kau ini. Tolonglah kau perhatikan ini. Mereka teriak, aku suka kau ini, tak perlu lah kau pakai pakaian kayak tadi. Capek anak di situ kawan. Di situ ada mulai bicara. Teman-teman, antum perhatikan gaya bicara anak ya. Teman-teman, setiap kita itu punya mimpi kawan. Aku punya mimpi, kau pun punya mimpi. Baru ngomong seperti itu, apa jawaban dia? Kau ini. Kami ini orang-orang kotor Pak Chandra. Mimpi apa lagi kami ini? Kami sudah tak punya mimpi. Mimpiku buruk semua Pak Chandra. Ya salah lagi gua ngomong gitu ya. Anak mulai mundur. Wah salah ngomong. Jadi anak belajar dari mereka Ustaz. Kalau ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah, khatib ala hasabi uqulihim. Khatib ala hasabil mukhatab. Kalau kau bicara, sesuaikan dong dengan profil lawan bicaranya. Mereka ini napi. Mereka ini stres. Akhirnya apa Anda lakukan? Anda dekati mereka, hanya Anda pegang pundak kanan mereka sambil mengatakan, bagaimanapun kau pasti punya mimpi. Tapi dari balik jeruji mereka nggak boleh keluar. Ininya dirantai, ininya juga dirantai. Abang itu bilang apa? Pak Chandra, kami ini sudah tak punya mimpi. Pak Chandra tahu, aku ini pembunuh bang. Setiap hari di Watampone, aku membunuh 78 orang. Anak takut di situ. Jangan sampai anak yang ke-79 di situ. Saya mulai mundur lagi. Orang Kemensos bilang, Bang Chandra, semangat kau. Enak kali kau bilang, aku bilang kan. Semangat aku jadi ngeri nih. Enggak bang, dia baik-baik aja. Ketika anak bilang, kau pasti orang soleh Bang Alek. Hari ini kau pakai tato. Hari ini kau banyak sayatan pisau di pipimu. Tapi bisa jadi kau adalah orang yang pertama masuk surga dibandingkan saya. Bisa jadi kau adalah orang yang akan dipanggil oleh malaikat Ridwan untuk menuju surganya dibandingkan saya. Percaya gak Bu? Ustaz, gara-gara anak ngomong kayak gitu, berlinang di air matanya. Kan lucu anak melihatnya. Dia tampang preman, habis itu berlinang air matanya. Antum tahu gara-gara apa? Gara-gara anak pegang pundaknya seperti ini. Karena dia merasa dimanusiakan. Ahlan, selamat datang, silakan. Karena dia merasa dimanusiakan, karena dia merasa diorangkan, karena merasa dijadikan orang di situ Kak. Dan disitulah dia baru mengatakan, saya ingin mengenal Muhammad yang kau sebut tadi. Sampai hari ini kami selalu menggaibnya agar bisa sholat sempurna, walaupun saya belum sempurna, agar bisa baca Quran. Ada kalau ke Makassar 1 minggu setiap hari datang ke hotel. Ngapain Kak? Dia bawa Iqra 1. Dia ngaji perlahan demi perlahan. Sampai sekarang alhamdulillah paling tidak dia sudah bisa membaca Al-Quran. Dan dia sekarang menjadi ketua DKM Musola At-Taubah. Sayatan pisaunya sudah hilang, bekas tatonya sudah hilang. Dia udah nampak layaknya seorang Habib. Ketika Anda datang ke sana, oh Masya Allah, pakaiannya libasun nabawi. Ketika Anda datang, Assalamualaikum, Ustadz Alaikal Fajri. Padahal dulu Alek, pembunuh 78 orang. Sekarang jadi Ustadz Alaikal Fajri, yang menginspirasi ribuan orang. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini, people. Good. Maka, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa speak with power
menyesuaikan dengan ungkapan Ali bin Abi Thalib, khatib ala hasabi ukulhim. Kalau antum bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Yang ngajar level MTS angkat tangan. Yang ngajarnya tingkat SMP angkat tangan. Yang ngajar level SMA atau MA angkat tangan. TK ada? Yang mengajar TK angkat tangan. Alhamdulillah. Berarti TK MI angkat tangan. Ibu punten bisa minta tolong kipasnya di on kan? Iya. Ustadz bisa minta tolong. Gum tolong. Oke. Sebentar, anak ulangi lagi ya. Operator udah ngasih signal. TK angkat tangan. Oke, kostumnya berbeda. MI angkat tangan. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. SD angkat tangan. Oh, iya. Bentar. Oh iya, benar juga ya SDMI. MTS angkat tangan. Ahlan. Apalagi Ustaz? MA. MA angkat tangan. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Teman-teman, yang ngajar anak TK itu perjuangan luar biasa. Antum yang mengajar anak TK adalah pengajar yang perjuangannya harus powerful. Yang ngajar SMA, coba deh antum ngajar TK. Luar biasa. Antum nanya ke anak, Pak Epi, KD Pak Epi, emang Pak Epi pernah ngajar anak TK? Pernah. Jam pertama anak ngajar anak TK, jam kedua anak ngajar anak SD, jam ketiga SMP, jam keempat anak ngajar anak SMA. Capek anak, Kak. Pas masuk anak TK pagi-pagi, hai, apa kabar anak-anak, kamu sehat sayang, hari ini udah mandi? Nah, harus gitu. Ketika masuk anak SMA, apa mau mereka digitukan? Sob, anak Darul Huda di sini, anak SMA. Gitu ya, dijemel pipinya. Public speaking. Khatib ala hasabi ukulihim. Kalau kita bicara, sesuaikan dong dengan profil lawan bicaranya. Inna khalaqnakum azwaja. Anak ganti mikrofon boleh? Inna khalaqnakum azwaja. Azwaja artinya berpasang-pasangan, kawan. Ana menghadapi antum hari ini yang duduk karakternya beda-beda loh, Kak. Ini panggung ke-925 dari sejak ana zaman pemerintahan SBY tahun 2008. Ana berdiri di sini, Ana bisa merasakan apa yang antum rasakan. Ana berada di sini, Ana bisa paham what is your character, apa karakter Anda. Dari mana? Dari cara duduk dan sorotan mata. Itu menunjukkan karakter Anda masing-masing. Oke. Maka jangan salahkan, Pak Happy, murid saya kalau saya ngajar ya Allah banyak yang tidak memperhatikan, Pak. Punten Bapak Ibu, jangan salahkan dia dulu. Bisa jadi ada kesalahannya di kita. Percaya atau tidak? Hukum alam loh, Kak. Antum lagi meeting dengan Ustaz Afif. Antum lagi meeting dengan yayasan. Pas antum lagi meeting, antum main handphone. Main handphone. Mengeningkan cipta. Tapi pas kita lagi ngajar, anak gak main handphone, hanya duduk kayak gini tungkul, itu anak langsung, bisa nggak Anda goiru tungkulin tanpa kau tungkul? Kalau anak itu main handphone, pasti antum akan bilang, tolong dong simpan handphonenya. Hukum alam, kawan. Ini real, terjadi di beberapa titik. Kenapa? Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Azwaja, berpasang-pasangan. Antum ada yang otak kanan, ada yang otak kiri, ada yang limbik kanan, ada yang limbik kirinya kuat, ada yang otak tengahnya kuat. Ana orang otak kanan, Ana suka ngomong. Ana senang banget ngomong kayak gini. I love that. Saya cinta banget di dunia bicara kayak gini. Pasangan Ana, istri Ana,
dia orang otak kiri, pendiam, jarang ngomong, diam aja. Kalau ditakol, baru bicara aja gitu. Itu saat istilahnya ini pendiam gitu ya. Allah mah adil kawan. Coba sok bayangkan, anak pembicara otak kanan, istri anak juga sama otak kanan. Anak pembicara, istri anak juga pembicara. Anak motivator, istri anak juga motivator. Antum bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain di sini. Anak bikin panggung lantai 1, istri gue lantai 2. Allahu Akbar di atas, Allahu Akbar. Ramai atau rumah. Allah mah adil. Antum masuk ke dalam kelas, antum nggak bisa memainkan public speaking, hypnotising kalau kita tidak bisa memahami karakter anak-anak kita. 40 orang yang hadir di dalam ruangan tidak mungkin karakternya sama. Paham tuh? Nggak mungkin masuk ke dalam kelas itu anaknya otak kiri semua, diam semua. Udah gurunya otak kiri, pendiam. Teka bayang ya. Itu anak-anak juga sama pendiam. Antum masuk ke dalam kelas, semua diam semuanya. Semua menghanikan cipta. Yang kedengaran cuma jaros doang di situ. Atau sebaliknya, antum otak kanan, powerful, santri 40 orang dalam satu kelas otak kanan semuanya. Bisa kiamat kubro di kelas, rame. Maka ada istilahnya adalah management of class, class management, di manage dalam kelasnya. Jangan sampai satu kelas anak bandel semuanya, gitu kan? Khotib al-hasabi ukuli. Antum mah masih enak ngajar anak-anak normal. Anak seminggu sekali, anak harus ngajar anak special need. Antum tahu special need ya? Ada yang tahu special need? Anak berkebutuhan khusus. Ada yang tahu anak ABK? Punten, anak autis. Anak autis, anak bilang dia nggak cacat, tapi dia istimewa. Anak masuk ke dalam kelas Ustadz, anak harus ngajar dengan gaya public speaking menyesuaikan. Oh, ini anak autis nih. Pas anak pertama kali tampil, ada satu anak setiap jam 9 pagi otaknya tantrum, keluar namanya otak reptil. Itu anak SD kelas 4. Anak nggak tahu kalau dia akan keluar otak reptilnya setiap jam 9 pagi. Baru anak ngomong, tiba-tiba ketika anak nulis di whiteboard, our lesson now is English. Antum tahu, itu anak dia pegang penghapus, dia lempar anak dari belakang. Nah, anak, Allahu Akbar, siapa yang berani ngomong? Anak langsung tengok, ada shadow teacher namanya, guru pendamping. Allahu Akbar, Pak Chandra punten, maaf Pak. Dia lagi tantrum Pak. Nah, nasa tantrum saya nggak ngerti. Dia otak reptilnya keluar setiap jam 9 pagi. Jadi setiap jam 9 pagi, di otaknya apa? Muncul namanya Tom and Jerry. Bayangkan dah. Jadi setiap ada orang yang aktif depan dia, berarti dia adalah tikus atau kucing. Anak kan berpikir, berarti gua tikus hari ini. Gimana coba ngadepin orang seperti itu? Anak kan harus belajar. Anak tanya ke shadow teacher, Bu, cara ngomong depan dia gimana? Cara public speaking depan dia gimana? Pak Chandra, dia nggak bisa ditatap matanya, nggak bisa dipegang pundaknya. Terus gimana? Udah abaikan dulu sebentar. Cukup Anda tersenyum dari jauh, dia merasa dimanusiakan. Pas anak dipukul, pas anak dilempar, ya Allah, sakit brother. Senyuman anak adalah public speaking. Karena smiling, senyuman adalah part of public speaking. Udah terima aja, ilah si Allah. Habis rohah al-ula, anak maju ke ruang kurikulum. Pak, tolong apa? Anak nggak mau lah ngajar hari Rabu pagi Pak. Aduh, nggak bisa tidur anak malam Rabunya. Lebih baik pindahkan. Oke deh Pak Happy. Dipindahkan anak ke materi hari Kamis. Sama anak autis, tapi nggak gitu-gitu banget. Nggak sampai fisik gitu ya. Tapi ada seorang anak namanya Caco, otaknya tantrum, tapi nggak pakai fisik. Dengan apa dia? Mindset. Mindsetnya apa? Anak mau ngajar. Pak Chandra mau ngajar ya? Iya nak. Ngajar apa Pak? PAI. Oke Pak, aku mau dengerin.
Pak Chandra, gitu Pak. Nggak ngomong. Ini yang ngajar siapa sih sebenarnya gitu ya? Ngomong terus dia Ustaz. Pak Chandra, aku mau tanya Pak. Bapak tadi datang dari rumah ke sekolah. Bapak pakai apa? Pakai motor, Pak. Emang kenapa? Yeay! Aku menemukan orang miskin di sini. Astagfirullahaladzim. Oh, baru opening anak ngajar. Allahu Akbar, aya deui nu kieu ya. Ieu mah hari Kemis. Antum mah enak, antum mah bersyukur ngajarnya depannya punten ya anak-anak normal. Saat itu kenapa Cocok? Kok Pak Happy dikatakan orang miskin? Iya, Bapak pakai motor. Anak tanya ke shadow teacher, guru pendamping, Bu, cara ngomong depan dia gimana? Pak Chandra, kalau dia ngomong kayak gitu, Bapak jangan langsung drop kayak gitu dong. Ya kaget lah Bu, saya Bu, dikatain orang miskin baru kali ini saya dikatain orang miskin. Terus gimana? Pak Chandra, ngomong depan dia, Bapak harus seakan-akan sok kaya depan dia. Oke, dia bilang ya. Habis zuhur ketemu sama dia lagi. Caco mengatakan, Pak Happy kan? Pak Happy pasti masih miskin kan hari ini? Masih pakai motor? Oh enggak dong Caco. Saya sekarang sudah bawa mobil. Beneran Pak Chandra? Udah mulai dia. Iya, mobil apa Pak? Al-Fatihah maksudnya. Terus saya Ustaz, pokoknya nama Al-Fat. Mulai dia. Oh gitu Pak Chandra? Iya. Oke. Lebih baik ini daripada ngadepin Tom and Jerry. Sok sombong we. Kata Kiai Hasan mah menyombongi orang sombong itu sedekah katanya gitu kan. Kak, sampai seperti itu. Maka gaya bicara kita akan mempengaruhi orang. Influence others.